Bapa yang baik, terima kasih untuk pimpinan Tuhan dalam aktivitas kami hari ini, sehingga sampai siang hari ini kami ada di dalam penjagaan dan berkat-berkat Tuhan. Kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu melalui renungan firman Tuhan di siang hari ini. Tuhan akan urapi kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga setiap jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau berbicara kepada kami semuanya siap untuk mendengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini renungan saya beri judul Kekuatan di dalam Kelemahan. Kita akan baca Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 7 sampai 9. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara, harta dalam bejana. Rasul Paulus pakai istilah itu untuk menggambarkan kehidupan dan pelayanannya. Kenapa? Rasul Paulus menyadari betul siapa dirinya. Dia adalah sebelum bertobat adalah penganiaya jemaat. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh jauh dari Tuhan, bahkan melawan terhadap Tuhan. Tetapi ketika Tuhan menjumpai secara pribadi, akhirnya Saulus bertobat dan kita kenal sebagai Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus menggambarkan dirinya itu seperti bejana tanah liat. Bejana tanah liat kita tahu sama-sama bahwa bejana tanah liat bukan barang yang mewah, bukan barang yang berharga, tapi barang yang sangat sederhana pada saat itu dipakai untuk hal-hal yang sangat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dan harta dan bejana itu merupakan barang yang juga mudah pecah, ya, mudah rusak. Tetapi di sini katakan bejana yang dipakai untuk menyimpan harta yang sangat berharga. Jadi Rasul Paulus mau menggambarkan bahwa hidupnya itu bukan sesuatu yang sangat mulia dan harus disanjung dan harus diperlakukan dengan istimewa. Tapi dia menyadari bahwa sebagai hamba Tuhan, dia pribadi yang lemah, dia pribadi yang penuh dengan dosa, juga penuh dengan pelanggaran-pelanggaran di hadapan Tuhan. Tetapi ada kekuatan yang ada pada dirinya, yaitu kekuatan Tuhan. Itu yang digambarkan sebagai harta yang berharga. Itu mengapa Rasul Paulus mengatakan ketika Rasul Paulus menyadari bahwa dia lemah, dia tidak berharga, dia penuh dengan kekurangan, tetapi ketika ada Tuhan bersama dengan dia, ada Tuhan di dalam dirinya, dia menjadi pribadi yang mampu menghadapi segala persoalan, segala tantangan dalam pelayanannya. Ayat yang ke-8 dikatakan dalam segala hal kami ditindas. Artinya Rasul Paulus menyadari bahwa dia mengalami tekanan dari segala arah. Ada tekanan yang muncul karena hal-hal yang terjadi dari dalam persekutuan, dalam jemaat yang dilayani. Tetapi juga adalah hal yang menekan dia yang berasal dari orang-orang di luar jemaat, orang-orang di luar persekutuan. Jadi Rasul Paulus menghadapi tekanan baik dari dalam persekutuan, dalam jemaat, maupun dari orang-orang di luar jemaat. Dan dikatakan ditindas, ditekan dari segala arah, tetapi Rasul Paulus mengatakan tetapi tidak terjepit. Kenapa? Bukan karena dirinya, sekali lagi. Karena Rasul Paulus menggambarkan dirinya itu seperti bejana tanah liat yang sangat rapuh, yang sangat sederhana dan juga mudah rusak. Tetapi karena
ada harta yang mulia di dalam dirinya, ada kekuatan dari Tuhan, ada kekuatan Injil Kristus di dalam dirinya. Itu yang membuat dia kuat, dia mampu sekalipun dia mengalami tekanan dari segala arah. Yang ke-8 bagian seterusnya, kami habis akal. Rasul Paulus mengatakan kami sebagai hamba-hamba Tuhan kehabisan akal. Tetapi dikatakan tidak putus asa. Sekalipun tidak melihat ada jalan keluar dari pergumulan, dari masalah yang dihadapi dalam pelayanannya, tapi Rasul Paulus, kami tidak putus asa. Bagian selanjutnya, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Dianiaya ini memiliki pengertian bukan hanya mengalami tindakan-tindakan penganiayaan secara fisik pada saat tertentu, tetapi juga memiliki arti dia dikejar. Dikejar, artinya bukan hanya di satu tempat dia mengalami penganiayaan, tapi dimanapun dia berada selalu dicari dan dikejar untuk dibinasakan. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, tetapi tidak ditinggalkan sendiri. Walaupun dia sendiri, tapi Rasul Paulus mengatakan tidak ditinggalkan sendiri. Kenapa? Rasul Paulus menyadari dia bejana tanah liat, tetapi ada harta yang berharga di dalamnya. Siapa? Yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Bagian berikutnya, kami dikatakan dihempaskan namun tidak binasa. Dihempaskan itu berarti dilempar ke bawah seperti dibanting seperti itu, tetapi tidak binasa. Sekali lagi, ini bukan karena pribadi Rasul Paulus, bukan karena kecakapan, bukan karena kemampuan, bukan karena kehebatan dia. Kenapa? Karena Rasul Paulus saja menggambarkan dirinya itu sebagai bejana tanah liat. Tapi semuanya itu terjadi karena ada harta yang mulia dalam bejana tanah liat, yaitu Tuhan, Injil Kristus. Jadi saudara, ketika kita menyadari siapa kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah hamba-hamba Tuhan yang memang penuh dengan kelemahan, yang memang tidak lepas dari kesalahan. Kita harus akui itu, kita harus sadari itu, sehingga kita tidak menjadi tinggi hati, tetapi kita juga tidak menjadi rendah diri. Kalau kita baca bagian awal dari pasal ini, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Rasul Paulus menyadari betul bahwa pelayanannya itu karena kemurahan Allah, sehingga dikatakan kami tidak tawar hati, tetapi juga dikatakan tidak melakukan perbuatan yang tersembunyi, dikatakan tidak memalsukan dan seterusnya. Jadi Rasul Paulus menyadari betul pelayanan yang dilakukan itu karena kemurahan Tuhan, sehingga Rasul Paulus tidak menjadi sombong, tidak menjadi tinggi hati, tapi tidak menjadi rendah diri ataupun menjadi minder karena keberadaannya. Tapi dia mengakui betul, dia menyadari betul siapa dirinya. Sekali lagi, dia menggambarkan dirinya seperti bejana tanah liat yang rapuh, yang lemah, yang tidak sempurna, yang penuh dengan kekurangan. Tetapi ketika ada harta yang mulia di dalamnya, ada kekuatan dari Tuhan, ada Tuhan dalam dirinya, maka sekalipun dia lemah, sekalipun dia banyak kekurangan, ketika ada Tuhan bersama dengan dia, maka dia mampu menghadapi segala tantangan dalam pelayanannya. Dan biarlah firman Tuhan ini juga memberikan kekuatan kepada setiap kita pada saat ini. Apapun pergumulan yang kita hadapi dalam pelayanan kita, mari yakini ada Tuhan bersama dengan kita. Kita lemah, kita tidak berdaya, kita tidak mampu menyelesaikan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri dengan kekuatan dan kemampuan kita. Kita harus akui itu. Tapi kita harus yakin bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Itu yang akan memampukan kita dapat bertahan dalam pelayanan, bahkan kita dapat menyelesaikan bagian kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita lemah, tapi ada kekuatan dalam diri kita, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga kita mampu melewati semua pergumulan dan menyelesaikan bagian kita dalam pelayanan di dunia ini. Kita bersyukur, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk renungan singkat pada siang hari ini. Terima kasih Engkau mengingatkan kepada kami keberadaan kami yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan.
tapi Engkau juga mengingatkan kepada kami bahwa ada Engkau bersama dengan kami. Dan keberadaanmu di dalam kehidupan kami, itulah yang membuat kami mampu melakukan dan menyelesaikan bagian kami. Terima kasih Tuhan, mari Engkau resapkan firman-Mu pada hati setiap kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.